Memperluas keanggotaan dan menginspirasi lahirnya berbagai organisasi pemuda kedaerahan seperti Jong, Samut, Samutangan, Ambon, dan Jong. Kemudian adalah adanya pergeseran dari etnosentrisme ke nasionalisme yang terjadi ketika organisasi-organisasi pemuda itu menyadari adanya nasib sama di bawah kolonialisme, sehingga persatuan nasionalisme itu dipandang sebagai jalan utama menuju Indonesia yang merdeka. Kemudian kita beralih ke bagian B, itu ada Kongres Pemuda 1, pelaksanaan Kongres Pemuda. Yang pertama Kongres Pemuda 1 tahun 1926. Kongres Pemuda 1 itu menjadi langkah awal pentingnya pembangunan persatuan nasional melalui pertemuan berbagai organisasi pemuda kedaerahan di Batavia. Di tengah pengawasan ketat pemerintahan kolonial Belanda, Kongres yang dipimpin oleh Muhammad Tabrani berhasil memperkuat semangat persatuan dan kerjasama antar pemuda. Jadi berbagai strategi dilakukan oleh Tabrani ini untuk menghindari pembubaran oleh pihak kolonial, termasuk penyaringan pidato dan pendekatan diplomatis kepada aparat Belanda. Meskipun Kongres berhasil menyatukan tekad untuk melawan kolonialisme, belum tercapai kesepakatan mengenai bahasa di sini karena pada saat Kongres Pemuda 1 itu ada sedikit perbedaan tajam di antara Tabrani dan Muhammad Yamin itu mengusulkan membahas tentang bahasa persatuan, di mana Muhammad Yamin itu mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, sedangkan Tabrani itu menegaskan bahwa bahasa bangsa Indonesia itu seharusnya disebut sebagai bahasa Indonesia. Nah, perbedaan ini, pandangan ini menyebabkan keputusan tentang bahasa persatuan itu ditunda menjadi agenda utama pada Kongres Pemuda berikutnya. Kemudian 2 tahun setelahnya diadakan Kongres Pemuda II pada tahun 1928. Nah, di sini Kongres Pemuda II merupakan puncak konsolidasi pergerakan pemuda Indonesia yang diselenggarakan oleh P3I di Batavia. Kongres berlangsung dalam 3 sesi yang membahas pentingnya persatuan, pendidikan nasional, dan peran kepanduan dalam perjuangan bangsa Indonesia. Pada sidang penutup di Keramat Raya nomor 106, semangat nasionalisme semakin menguat ketika W.G. Rudolf Supratman atau W.R. Supratman itu memperdengarkan lagu Indonesia Raya melalui gesekan biola Kongres, kemudian melahirkan ikrar bersejarah yang dikenal sampai saat ini sebagai Sumpah Pemuda, menegaskan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Kemudian kita lihat ikrar Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu dikerahkan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam sidang penutupan Kongres Pemuda II yang berlangsung di gedung Klub de Bouw atau sekarang disebut sebagai Museum Sumpah Pemuda. Kemudian yang terakhir adalah analisis atau pengaruh Sumpah Pemuda terhadap nasionalisme dan perkembangan bahasa Indonesia. Dimulai dari memperkuat nasionalisme Indonesia, Sumpah Pemuda itu menandai peralihan dari perjuangan kedaerahan itu menuju nasionalisme Indonesia yang bersifat inklusif. Jadi para pemuda itu menyatukan identitas suku dan daerah ke dalam satu identitas bersama sebagai bangsa Indonesia. Kemudian mendorong
persatuan dan perjuangan kemerdekaan. Sumpah kemerdekaan. Sumpah Pemuda menjadi katalisator persatuan berbagai organisasi dan gerakan nasional. Nilai-nilai patriotisme, gotong royong, kemudian toleransi dan persatuan yang terkandung di dalamnya memperkuat perjuangan melawan kolonialisme dan membangun karakter bangsa. Kemudian yang terakhir adalah menetapkan bahasa Indonesia. Sebagaimana bahasa Persatuan Bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa nasional untuk mempersatukan keberagaman suku dan budaya nasional. Setelah itu, kemerdekaan kedudukannya diperkuat dalam UUD 1945 sebagai lambang identitas nasional, alat pemersatu bangsa, dan sarana komunikasi antar daerah, hingga berkembang menuju bahasa internasional. Kemudian kesimpulan, Gerakan Pemuda Indonesia berawal dari organisasi-organisasi kedaerahan menuju kesadaran nasional kemerdekaan, lalu Kongres Pemuda 1, berbagai organisasi pemuda serta melahirkan Sumpah Pemuda itu sendiri. Kemudian perkhidmatan menjadi Indonesia ada pengakuan satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, sehingga memperkuat persatuan serta menjadi fondasi bagi lahirnya negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia yang ditetapkan sebagai bahasa persatuan juga terbukti berperan sebagai perekat sosial dan simbol identitas nasional yang terus berkembang hingga masa kini. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, oke, baik. Terima kasih. Kita langsung saja masuk ke sesi pertanyaan. Ya, ini tentang materinya tentang Kongres Pemuda dan Sumpah Pemuda. Baik, siapa yang ingin mengawali untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan? Saya persilakan deh. Ya, kita dahulu dulu, Bu Prof. Iya, Kita harus membahas iya. Sumpah Pemuda. Ya, langsung saja. Saya ini cuma menanyakan tentang kepada pemateri, Saudara Abdul Muthalib, sejauh mana itu Sumpah Pemuda dapat dikategorikan sebagai bentuk dalam nasionalisme sipil dibanding nasionalisme etnis. Bagaimana nasionalisme? Ya, maksud saya Bu Prof, sejauh manakah itu Sumpah Pemuda dapat dikategorikan sebagai bentuk nasionalisme yang sipil dibanding nasionalisme etnis? Oke. Sejauh mana Sumpah Pemuda mengaruhi ya konteks nasionalisme ketimbang yang etnik itu ya? Iya, Atau lokal itu ya? Dibanding Iya, yang lokal. iya. Oke, baik. Kita tampung dulu dia, Abdul Muthalib ya. Oke, ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Saya Bunda. Ya, Indah, silakan Indah. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi mengenai Kongres Pemuda dan Sumpah Pemuda. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Kongres Pemuda dan Sumpah Pemuda adalah tonggak sejarah penting yang meneguhkan semangat persatuan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Peristiwa ini diwujudkan melalui dua rangkaian kongres besar pada tahun 1926
dan 1928 yang berhasil menyatukan pemuda dari berbagai latar belakang etnis dan daerah. Pertanyaan saya kepada pemakalah, Sumpah Pemuda poin 2 menyebut eh, berbangsa yang satu. Menurut pemateri sendiri, apakah konsep bangsa Indonesia pada tahun 1928 sudah inklusif untuk warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, India, atau Arab? Coba berikan argumen pro dan kontranya dengan satu daerah pada tahun 1928 sampai 1945. Ya, oke. Cukup jauh ya ininya ya. Kalau kita melihat karena Sumpah Pemuda ini kan 1928 ya. Kita merdeka di 1945. Tadi pertanyaannya bagaimanakah Kongres Pemuda Sumpah Pemuda ini menjadi tonggak penting yang meneguhkan persatuan pemuda dan berbagai latar belakang etnis termasuk di dalamnya ya. Iya. Imigran yang ada di Indonesia waktu itu dari India, dari Tionghoa, dari berbagai belahan dunia lainnya mungkin ya yang ada waktu itu di Indonesia. Nah, bagaimana mereka menyatukan visinya untuk mencapai kemerdekaan? Apakah ini sifatnya inklusif ya? Kalau tidak salah begitu pertanyaannya ya. Ya, Bunda. Oke, mudah-mudahan Abdul Muttalib bisa menangkap. Oke, lanjut lagi satu pertanyaan lagi. Bu. Oke, Arjun ya. Silakan deh Arjun. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, kalau dari saya tentang Kongres Pemuda, kalau kita tarik di era modern misalnya, kalau Kongres itu kan Kongres Pemuda artinya seperti yang dibahasakan tadi bahwa menyatukan seluruh senusantara para pemuda itu. Kira-kira materi kalau misalkan itu di era modern hari ini, di era TikTok, buzzer, CEO, gitu kan. Em, Kalau itu ditarik di era modern, apakah itu masih relevan dan apakah masih bisa dalam keadaan satu bahasa seperti kemarin itu dalam pemutusan atau peresmian Sumpah Pemuda? Atau kita ambil contoh lain saja mungkin yang ada di lingkup Malaysia misalnya. Kira-kira apakah suara pemuda itu khususnya di lingkungan akademisi, apakah itu masih bisa disatukan kira-kira? Menurut pemateri sendiri seperti apa? Mungkin itu saja. Iya, Kembalikan oke. terima kasih. Oke. Kalau tidak salah saya berusaha menangkap pertanyaannya. Ini mau membandingkan ya antara konteks gerakan pemuda di zaman perjuangan kemerdekaan ya, mencapai kemerdekaan atau perjuangan kemerdekaan dibandingkan dengan zaman mengisi kemerdekaan, gitu ya. Maksudnya di konteks globalisasi sekarang, di era di mana informasi itu sangat mudah sekali kita temukan ya. Saking mudahnya sehingga terkadang juga ada misinformasi di situ. Di era TikTok, di era sosial media yang sangat kencang hari ini, bahkan banyak hoax-hoax ya mungkin. Ya, yang Arjun Marendein pertanyakan di mana ini? Apakah konteks yang ada sama sekarang ini masih bisa sama dengan visi yang dulu?
Ya seperti itu ya pertanyaannya. Mudah-mudahan saya tidak salah tangkap deh. Iya, Bu. Iya, seperti Ya, itu. apakah visinya sama, perjuangannya masih sama? Kalau era dulu kan visinya mencapai kemerdekaan ya. Tapi kalau sekarang Ya, kan visinya kalau kan, mengisi kemerdekaan ya. ya, Iya. Nah, gimana ini pemakalah terkait dengan ini? Saya kira cukup, Dik. Kita langsung kembalikan saja ke pemakalah. Mohon yang lain, kalau bisa nanti bisa berpartisipasi juga untuk mungkin memberikan perspektif yang berbeda atau mungkin menambahkan nanti dari apa yang sudah disampaikan oleh pemakalah. Silakan deh Abdul Muthalib. Baik, terima kasih. Sebelumnya tadi saya sempat terlempar dari Zoom, makanya Oh iya, agak kurang tangkap. Iya, tentu tidak ditangkap karena mungkin teman-teman bisa ini ketik pertanyaannya di room chat supaya teman-teman juga bisa lihat dan bisa bantu. Sembari saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya catat. iya. Yang mungkin tidak ditangkap tadi pertanyaan terakhir ya. Eh, Pertanyaannya Arjun tadi kurang, Iya, yang terakhir berarti ya tapi Arjun, saya kan di Arjun kita ketik saja. Tadi kalau tidak salah Arjun berusaha ingin mengetahui tentang perbedaan antara dua periode ya. Periode Sumpah Pemuda tahun 1928 untuk tentu visinya kan mencapai kemerdekaan. Kalau periode sekarang juga visi pemuda sekarang adalah mengisi kemerdekaan. Nah, yang ingin tanyakan gimana semangatnya ini? Apakah semangatnya masih sama ataukah ada perbedaan? Apalagi melihat konteksnya kalau kita di zaman era global sekarang kan banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita terima dan saking banyaknya terkadang ada informasi di situ. Nah, kalau tidak salah begitu tadi ininya pertanyaannya. Tapi sebaiknya Arjun mengetik juga ya untuk mengirim di chatnya. ya, Bu. Ya, Ya, silakan Abdul Muthalib deh. baik. Terima kasih atas pertanyaan dari saudara-saudara sekalian. Yang pertama, pertanyaan dari saudara Sahdino. Yang saya tangkap tadi, sejauh mana Sumpah Pemuda itu dapat kita kategorikan sebagai bentuk nasionalisme sipil dibandingkan nasionalisme etnis. Mungkin saya tadi sudah jelaskan bahwa memang secara teoritis Sumpah Pemuda itu lebih ke nasionalisme sipil. Kenapa? Membangun identitas bangsa berdasarkan kesepakatan politik itu termasuk cita-cita bersama, cita-cita dari setiap daerah itu sendiri. Dan komitmen terhadap suatu komunitas nasional bukan berdasarkan kesamaan dari entah itu suku, ras, atau keturunan itu sendiri. Tetapi dalam Sumpah Pemuda itu, para pemuda itu tidak mendasarkan persatuan pada identitas etnis. Karena memang awalnya Sumpah Pemuda itu memang berdasarkan kedaerahan atau terpisah-pisah. Kemudian disatukan pada satu kongres yang namanya Kongres Pemuda pertama, meskipun tidak tidak terlalu puas dengan hasil Kongres Pemuda pertama itu, tetapi pada 2 tahun setelahnya Kongres Pemuda II itu hadir untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tersisa pada Kongres Pemuda pertama. Tapi memang ada beberapa ya. Jika ditelaah lebih kritis itu, Sumpah Pemuda itu tidak sepenuhnya terlepas dari unsur etnis. Karena memang kita ketahui sendiri dari dulu sampai sekarang itu Indonesia atau Nusantara itu adalah negara kepulauan. Negara yang memang
di dalamnya banyak sekali yang namanya suku, ras, ataupun etnis. Bahkan organisasi-organisasi yang menjadi peserta kongres itu sendiri itu berasal dari berbagai daerah. Ada yang dari Jawa, Sumatera, bahkan di Sulawesi Selatan ada. Jadi kesimpulannya itu Sumpah Pemuda itu dapat dikategorikan sebagai bentuk nasionalisme sipil yang sangat kuat karena dasar persatuannya itu adalah komitmen terhadap bangsa Indonesia sebagai komunitas politik bersama, bukan karena kesamaan etnis, suku ataupun ras. Namun nasionalisme sipil itu lahir melalui dialektika dengan identitas etnis yang sebelumnya dominan. Dengan kata lain, Sumpah Pemuda itu bukanlah penolakan terhadap etnisitas, tidak menolak, melainkan proses politisasi keberagaman etnis itu sendiri. Ini menjadi identitas nasional Indonesia yang inklusif. Jadi pada intinya alasan mereka bersatu itu karena memang pada saat itu mereka mengalami problematika yang sama seperti itu. Mungkin bisa pertanyaan dulu. Saya kembalikan ke moderator. Ya, oke. Gimana yang bertanya? Ini pertanyaan Sandino atau Indah tadi nih? Pertanyaan saya nih Bu Prof. Ya, gimana Pak Sandino? Ya, mungkin begitu ya. Yang dimaksud ini artinya nasionalisme sama yang etnis ini artinya hasil kompromi ya sesama pemuda pada saat itu. Mungkin cukup saya Bu Prof. Cukup Iya. saya dulu. Ada mungkin yang ingin memberikan tambahan? Ingin menambahkan? Apakah ini kan konteks, tidak bisa dipungkiri memang ya pada masa-masa itu kan organisasi-organisasi kedaerahan cukup banyak yang bermunculan pada saat itu ya. Di Sulawesi Selatan saja ada John Celebes Bon ya, John Jacob Bon. Pokoknya rame-rame deh para etnik membuat organisasi-organisasi yang tentunya rata-rata karena kesadaran memang waktu itu, kesadaran untuk mencapai kemerdekaan, tapi sifatnya kedaerahan. Jadi tidak bisa dipungkiri memang bahwa semangat menghadapi penjajahan, menghadapi kolonialisme itu awalnya muncul dari semangat kedaerahan yang ada. Nah, tapi justru dari semangat kedaerahan ini mudah mempersatukan, mengumpulkan semua, ya. Mudah informasi itu mudah disampaikan ke daerah-daerah bahwa ini visi misi kita menghadapi penjajah, menghadapi kolonialisme adalah visi ini. Makanya lahirlah ini Sumpah Pemuda, ya, mempersatukan. Nah, apa inspirasinya di mana di situ? Karena melihat juga bahwa strategi yang digunakan Belanda waktu itu kan divide et impera ya, pecah belah. Nah, kesadaran-kesadaran itu, konteks historikal seperti ini menjadi analisis juga bagi pemuda-pemuda saat itu bahwa oke, kita memang ada namanya kedaerahan, ada namanya etnis itu, tetapi untuk mencapai kemerdekaan kita harus menyamakan visi, ya, mempersatukan visi kita. Maka lahirlah itu gerakan kepemudaan ini, Sumpah Pemuda, menyatukan bahwa satu apa yang pertama itu satu bangsa Indonesia, satu tanah air Indonesia, bahasa Indonesia, ya. Jadi itu yang mereka perjuangkan. Jadi etnik-etnik memang tidak bisa dipungkiri kehadiran mereka ada, tetapi kehadiran mereka itu sesungguhnya boleh dikatakan ini semakin
mempermudah gerakan ini, gerakan pemuda ini ketika ingin menyatu untuk mengkoordinir itu. Ayo kita bergabung sama-sama. Karena kita memiliki visi yang sama, membebaskan Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, ya, mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, kita mesti bersatu. Kita jangan bercerai-berai, tapi kita menyatukan langkah kita. Kita bergandengan bersama atas nama Sumpah Pemuda. Kita bersumpah atas nama pemuda Indonesia. Ya, maka bergabunglah semua organisasi-organisasi yang cukup banyak pada waktu itu, ya, termasuk organisasi kedaerahan, untuk menyatukan mereka bersama-sama berjuang mencapai kemerdekaan. Dan mungkin yang menarik waktu itu juga perlu kita tahu bahwa kalau sebelumnya perjuangan pada umumnya didominasi dengan face to face, perang apa istilahnya berhadapan, ya, Indonesia dengan bambu runcingnya negara-negara Eropa atau taruhlah Belanda, ya, waktu itu menggunakan senjata yang sudah modern pada saat itu. Ya, tentu kebanyakan Indonesia mengalami kekalahan, bahkan banyak mereka lebih menggunakan sistem apa itu, ya, yang ke hutan, ya, bersembunyi ke hutan. Nah, tapi kemudian kelahiran pemuda ini juga dengan strategi-strategi yang waktu itu jangan dinafikan juga, ya, dengan kehadiran apa istilahnya pemikiran-pemikiran dari luar, taruh waktu itu seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Afghani, ya, pemikiran-pemikiran mereka tentang nasionalisme memang, ya, tentang kemerdekaan, liberty. Nah, itu yang menyatukan mereka bahwa ternyata untuk mencapai kemerdekaan, samannya yang kita hadapi itu adalah kita harus kooperatif, ya, kita harus kerjasama, kemudian menggalang persatuan itu, mencapai kemerdekaan dan juga mendapat pengakuan dari negara luar. Jadi kalau intinya ada transformasi pemahaman, ya, untuk mencapai kemerdekaan pada saat ini, tahun 1928. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan banyak, ya, organisasi, termasuk juga yang muncul sebenarnya kan ada, kalau di Islam kan ada PSI, Partai Serikat Islam, yang bertransformasi awalnya dari partai apa namanya, Serikat Islam itu, Serikat Dagang, ya, Serikat Dagang, kemudian berubah menjadi Partai Serikat Islam yang oleh Haji Samanhudi waktu itu. Oke, mungkin seperti itu, ya, Pak. Siapa tadi? Kayaknya keluar. Pak Syadil. Oh Iya, iya, Bu. oh iya ada. Iya, Bu. Pak Ya, Sadi. paham, Bu, Prof. Ya. Yang lain ada yang ingin menambahkan mungkin? Ya, izin Prof. Ya, silakan Pak Farid. Ya, bukan menambahkan, mau bertanya, Oh iya, Prof. Ya, iya, silakan Pak. ya, terima kasih untuk Saudara Abdul Muthalib atas pemaparan makalahnya yang saya nilai, Bu Prof, penjelasan dalam makalah tersebut telah menguraikan secara tidak langsung bahwa dekonstruksi dari asumsi historiografi bahwa Sumpah Pemuda 1928 itu adalah sebuah peristiwa yang terjadi, bukan sebuah peristiwa yang terjadi secara spontan dan langsung menghasilkan unifikasi bahasa, tetapi perlu dilihat di sini yang kemudian menjadi pertanyaan saya, bagaimana kemudian menganalisis dialektika antara identitas kesukuan dan bayangan komunitas kebangsaan di dalam pertemuan-pertemuan perdebatan selama terjadinya Kongres Pemuda pertama dan kedua. Ya, demikian. Terima kasih. Bagaimana mengidentifikasi perdebatan-perdebatan itu, ya? Ya, Bu Prof. Iya, oke. Silakan Abdul Muthalib, langsung saja dijawab deh. Dalam Kongres Pemuda 1 pada tahun 1926 dan Kongres Pemuda 1928, identitas kesukuan sebenarnya tidak serta merta
menghilang begitu saja. Tetapi memang menjadi titik awal pembentukan identitas kebangsaan dari organisasi-organisasi itu. Peserta kongres itu sendiri, kalau kita lihat dari makalah, itu berasal dari Jong Java, kemudian Jong Sumatera, Jong Ambon, dan Jong Celebes. Awalnya itu mereka tuh berangkat dari kesadaran etnis dan ras kesukuan mereka. Jadi mereka tuh memandang diri mereka itu sebagai perwakilan dari daerah masing-masing, seperti itu. Tetapi etnis, ras ataupun suku itu bisa kita katakan hal tersebut itu tidak menjadi lawan yang namanya nasionalisme. Melainkan hal-hal seperti itu menjadi pondasi dari nasionalisme itu sendiri. Menjadi pondasi untuk mencapai cita-cita bersama. Nah, kemudian di sini disatukan dalam Kongres Pemuda 1 dan Pemuda 2 yang tadi dijelaskan oleh Bu Prof untuk menggapai yang namanya suatu tujuan itu harus menyatukan visi dari organisasi-organisasi atau organisasi kedaerahan ini. Nah, dialektika terjadi ketika para pemuda menyadari bahwa perjuangan berbasis etnis itu tidak cukup untuk menghadapi kolonialisme Belanda itu sendiri. Jadi dalam forum kongres itu muncul perdebatan antara mempertahankan kekhasan identitas daerah dan kebutuhan membangun solidaritas yang lebih luas. Nah, kemudian kesadaran ini itu kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai komunitas terbayang. Nah, sebagaimana dikemukakan oleh Benedict Anderson, itu para pemuda mulai membayangkan diri mereka bukan hanya sebagai orang Jawa, bukan hanya sebagai orang Ambon, Minangkabau, bahkan, tetapi mereka itu sebagai bagian dari satu bangsa yang belum sepenuhnya terwujud secara politik. Nah, proses tersebut itu tidak berlangsung bersifat linear, atau kesepakatan mengenai satu bangsa itu, satu tanah air, bahkan satu bahasa itu merupakan hasil kompromi antara identitas etnis dan identitas nasional. Bahkan problematik yang menjadi penyebab munculnya Kongres Pemuda II itu berasal dari tantangan atau usulan dari satu etnis, yakni Muhammad Yamin mengusulkan bahwa bahasa Indonesia itu harus menjadi bahasa Melayu itu harus menjadi bahasa nasional, karena memang bahasa Melayu itu sudah menjadi salah satu bahasa yang tertua yang sering dipakai di Indonesia pada saat itu. Nah, kemudian muncullah yang kedua untuk menjelaskan hal tersebut. Jadi dengan demikian Kongres Pemuda 1 dan 2 itu menunjukkan bahwa nasionalisme Indonesia lahir bukan melalui penolakan terhadap identitas kesukuan, melainkan melalui negosiasi, sintesis berbagai etnis ke dalam satu imajinasi kolektif tentang bangsa Indonesia. Mungkin seperti itu yang sempat saya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Iya, oke. Mungkin ada Gimana teman-teman. Pak Farid? Ya, makasih Saudara Abdul Muthalif. Ya, Afwan Bu, ini setelah saya baca-baca, Iya, ternyata para penggerak Sumpah Pemuda ini yang kemudian melaksanakan kongres, ternyata
di dalam kongres tersebut karena ini merupakan para pemuda yang telah mendapatkan pendidikan kolonial ya dari sekolah-sekolah Belanda. Ternyata di dalam kongres itu kebanyakannya peserta kongres ini ternyata terbiasa berbahasa Belanda. Hmm. Ya, dari para peserta kongres ini karena umumnya merupakan alumni dari sekolah-sekolah Belanda, maksudnya sekolah yang diselenggarakan oleh Belanda di di tanah air. Jadi pada saat kongres itu umumnya mereka berbahasa Belanda, sehingga mungkin ada selentingan dari mereka. Ini sebetulnya kita eh, Kongresnya Pemuda Indonesia, tetapi sebagian besar di antara kita berbahasa Belanda. Nah, di luar itu eh, kembali ke sentimen kesukuan masing-masing sehingga lahirlah upaya untuk menemukan satu bahasa persatuan dan umumnya bahasa yang dianggap paling bisa mempersatukan ketika itu adalah bahasa Melayu. Cuma kalau bahasa Melayu ini kemudian eh, juga mendapatkan penentangan karena kalau yang dianggap Melayu itu eh, hanya melingkupi sebagian besar Sumatera dan termasuk rumpung bahasa tetangga Malaysia dalam hal ini. Jadi sehingga masih mencari bahasa yang tepat sebagai bahasa persatuan. Itu mungkin yang menjadi penyebab sehingga Kongres Pemuda ditunda 1 tahun berikutnya hanya untuk menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ya. Jadi mungkin betul di sini Prof bahwa bahasa itu betul-betul bisa menjadi perekat persatuan karena kalau tidak masing-masing para pemuda dengan sentimen kesukuannya ini bisa menjadi bumerang bagi persatuan nasional karena masing-masing para pemuda jika melebihkan egonya masing-masing maka ya justru yang terjadi adalah persatuan berdasarkan kesukuan. Makanya ada Jong Japa, Jong Sumatera, Jong Ambon dan Jong Celebes. Ya, ya yang saya ingin lebih tahu bagaimana historiografi kritis melihat lebih dalam mengenai hal ini, Bu Prof. Iya, iya oke. Terima kasih Pak Warid. Tidak 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 mudah memang ya mempersatukan dari Sabang sampai Merauke ya. Seperti pemakala tadi menyampaikan, pasti masing-masing etnis, masing-masing suku akan berusaha menonjolkan dirinya. Sehingga tentu ada diskusi-diskusi panjang di situ, ada perdebatan, ada dialektika yang terjadi di antara pemuda-pemuda pada saat itu. Dan kalau misalnya tadi dikatakan mundur sampai 1 tahun kemudian, itu saya kira wajar ya dengan banyaknya etnis yang bergabung di situ untuk menyatukan visi, mempersamakan visi mereka. Dan yang menarik di sini saya kira bagaimana pemuda waktu itu berusaha menurunkan egonya, mempertemukan apa istilahnya kesepemahaman mereka untuk sama-sama berjuang mencapai kemerdekaan itu. Oke, selanjutnya mungkin tanggapan selanjutnya sebelum kita pindah ke ke materi berikut atau pertanyaan berikut. Tadi ada lagi pertanyaan bagaimana historiografi kritis terkait dengan ini. Silakan Abdul Muthalib. Nah, yang lain boleh berpartisipasi ya untuk bisa membantu pemakala juga. Tapi Prof lanjutin. Iya, Kirain silakan. jangan ikut tadi. Iya, silakan. Mungkin saya jawab pertanyaan yang ketiga dari Saudari Mbak Sari.
Ada pertanyaan yang saya dengar, apa tadi? Bagaimana Sumpah Pemuda itu menjadi pemersatu bangsa, termasuk imigran Cina, Arab, dan lain-lain. Jadi Sumpah Pemuda itu menjadi pemersatu bangsa karena menawarkan identitas yang Indonesia yang bersifat inklusif dan terbuka bagi semua kelompok. Ya. Jadi termasuk keturunan Tionghoa, Arab, India, dan bahkan etnis yang lain. Sebelum 1928 itu, masyarakat kolonial itu dibagi secara ketat oleh pemerintah Belanda ke dalam kategori Eropa Timur Asing. Nah, Timur Asing itu terdiri dari Tionghoa, Arab, dan India. Dan pribumi pembagian ini menciptakan jarak, kemudian pembagian ini menciptakan jarak sosial dan politik dari suku-suku yang tadi ini. Kemudian Sumpah Pemuda itulah hadir menawarkan identitas kebangsaan yang tidak lagi didasarkan pada ras, melainkan pada kesetiaan terhadap tanah air Indonesia dan cita-cita bersama. Jadi selama mereka itu mempunyai cita-cita untuk menuju kemerdekaan dari Indonesia itu sendiri, mereka itu tetap dianggap sebagai bagian dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Entahkah itu dari imigran Tionghoa, Arab, India, maupun Cina. Karena mereka di sini mereka disatukan dari cita-cita bersama. Mereka mengalami problematika yang sama. Dan yang terpenting adalah komitmen terhadap tanah air Indonesia itu sendiri. Jadi peran kelompok Tionghoa dalam proses ini itu cukup penting. Jadi organisasi seperti Partai Tionghoa di Indonesia yang dipimpin oleh Liem, yang saya dapatkan ini dipimpin oleh Liem Poen Hian pada dekade 1930-an. Secara terbuka menyatakan bahwa orang Tionghoa itu yang lahir dan hidup di Indonesia merupakan bagian dari bangsa Indonesia itu sendiri. Yeah. Selain itu, banyak surat kabar dan intelektual Tionghoa itu mendukung gerakan nasional Indonesia dan menggunakan bahasa Melayu, bukan bahasa dari masyarakat Tionghoa itu sendiri. Jadi dari perspektif teori nasionalisme, Sumpah Pemuda itu menciptakan apa yang disebut sebagai komunitas terbayang. Jadi suatu komunitas yang anggotanya berasal dari latar belakang yang berbeda, tetapi mereka merasa memiliki nasib yang sama. Kemudian tujuan yang sama. Jadi dalam rangka ini, keturunan Tionghoa, Arab, maupun etnis lainnya itu dapat menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Selama mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan atau keberlangsungan yang baik bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Mungkin seperti itu, Bu Prof. Saya kembalikan ke Prof. Oke. Ini menarik ya, dari berbagai, ini lagi bukan skalanya konteks keindonesiaan saja, Nusantara ya, daerah-daerah yang ada di Nusantara, atau etnis-etnis yang ada di Nusantara, tapi ini bahkan kaitannya dengan para pendatang, para imigran dari Tionghoa, dari Asia Barat, ya, dari India, ya. Kenapa? Karena kan sebelum penjajah itu kan memang mereka sudah berdatangan ke Indonesia, baik sebagai pedagang, ada juga sebagai penyebar Islam, ya, penyebar agama, sehingga mereka sudah ada di Indonesia, tapi ada kesadarannya mereka untuk merasakan nasib yang dialami Indonesia, ada rasa, karena berada di Indonesia, maka rasa kepemilikan juga itu muncul, rasa kepemilikan untuk berjuang bersama masyarakat Indonesia juga muncul ya, muncul juga untuk sama-sama berjuang mencapai kemerdekaan. Jadi saya kira itu ya inspirasi para imigran-imigran ini
cukup ini juga ya, memberi ruang bagi mereka juga untuk kesadaran untuk bersama-sama dengan pemuda-pemuda Indonesia berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Cuman ini menarik tadi, bagaimana dengan konteks kritis historisnya, historiografinya tentang Sumpah Pemuda ini. Ini mungkin yang menarik juga dia tadi pertanyaannya Pak ini. Tapi sebenarnya kita kembalikan dulu ke Indah Sari Dewi. Gimana Indah Sari Dewi? Ya, Bu Prof, saya kira cukup ya dan sangat jelas untuk jawaban dari pemateri. Demikian. Iya, oke. Nah, ini mungkin yang perlu di ini juga di stressingnya di sini bahwa kehadiran yang datang dari luar, khususnya mungkin dari Asia Barat, dari India, itu kan padungnya pedagang. Dan bahkan mungkin juga mayoritas di antara mereka adalah Islam. Mereka itu adalah penyebar Islam di Indonesia. Nah, mungkin ini bisa kita pertanyakan ini kaitannya bagaimana dengan Islam. Islam dengan konteks nasionalisme. Ya. Karena kalau justru kita melihat di Indonesia sebelum tahun 1928, para pejuang-pejuang itu justru didominasi dari orang-orang Islam. Ya. Pimpinan-pimpinan pejuang itu adalah orang Islam. Taruhlah kita melihat Pangeran Diponegoro, ya, melalui perang Jawa, ya, dan masih banyak lagi perang-perang lainnya yang pimpinan-pimpinannya itu adalah dari para kiai, dari orang-orang pesantren, ya, yang meneriakan Allahu Akbar, semangat Allahu Akbar, berjuang melawan kolonialisme, melawan penjajah Belanda. Nah, katanya dengan mereka-mereka ini tadi yang apakah dikatakan imigran atau apa ya tepatnya, ketika mereka datang ke Indonesia baik sebagai pedagang, tapi karena dia juga Islam, mereka juga menyebarkan Islam. Nah, karena yang dihadapi oleh kolonialisme ini adalah pada umumnya adalah kerajaan-kerajaan Islam, maka tentu di situ mereka juga punya rasa tanggung jawab untuk membersamai pejuang-pejuang Indonesia menghadapi kolonialisme. Ya. Nah, apalagi di Indonesia waktu itu semangat-semangat perjuangan itu kan banyak juga diinspirasi dari apa yang terjadi di dunia Islam yang lainnya. Misalnya muncul dari surat kabar Al-Manar atau surat kabar apa lagi ya yang oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh, ya, tentang bagaimana nasionalisme, tentang pan-Islamisme. Nah, saya kira ini semangat ini semua yang memotivasi mereka untuk sama-sama berjuang dengan orang-orang di Indonesia yang saya bilang tadi mayoritas Islam, mayoritas para pejuang-pejuang ini adalah orang-orang Islam, tokoh-tokoh Islam, untuk bersama-sama menghadapi kolonialisme itu. Nah, ini kaitannya tadi, kalau kita kembali ke kaitan tentang bagaimana dengan historiografi kritis tentang Sumpah Pemuda ini, gerakan kepemudaan ini. Saya kira tidak kalah menarik ya bagaimana historiografi mempublikasikan tentang ini, menyampaikan tentang ini. Bahkan sampai ke persoalan, kalau minggu lalu kita bahas tentang perempuan ya, kalau tidak salah ya. Bahkan tentang Sumpah Pemuda juga historiografi kritis menyoroti juga loh masalah perempuan. Bagaimana peran perempuan di situ? Karena kalau di Sumpah Pemuda kan mayoritas yang tokoh-tokoh yang disebutkan adalah laki-laki ya, tokoh laki-laki. Taruhlah kita sebut ada Muhammad Yamin, ada Rudolf Supratman, ada siapa lagi yang terkenal itu, Sugondo Jojo Puspito. Nah, tidak ada menyebutkan perempuan di sini, tetapi kalau di historiografi kritis itu justru juga menyoroti bahwa perempuan ikut di dalamnya. Jangan lupa peran yang dimainkan oleh Putri Indonesia, jangan lupa peran yang dimainkan oleh Aisyah, ya, dalam membangun kesadaran berbangsa. Jadi ini saya kira menarik ya, bahwa pada masa itu suara-suara Islam, suara-suara perempuan sudah mulai didengungkan.
suara yang dianggap terpinggirkan sebetulnya mereka juga adalah bagian dari narasi nasionalisme pada saat itu. Walaupun mereka mungkin bukan bermain pas di pusat senternya itu, tapi mereka bermain di pinggir-pinggir yang menjadi penguatan bagi semua rasa nasionalisme yang muncul pada saat itu. Nah, jadi apa istilahnya ya? Kalau kritik terhadap konsep satu bangsa, misalnya ada satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Berarti ini kan tadi menunjukkan ada kenapa ada harus satu bangsa, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, berarti ada dong keragaman Indonesia yang hilang kalau begitu. Tapi saya kira Muttalib sudah menyampaikan ya bahwa bukan berarti menghilangkan keragaman itu, tetapi untuk menguatkan persatuan itu, kita perlu ada identitas yang menyatukan kita. Apa identitas itu? Yaitu tadi satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Identitas inilah yang menyemangati kita untuk bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan itu, ya. Jadi bukan berarti menghilangkan keragaman itu, tidak, ya. Tetapi memang perlu ada identitas yang sama kita miliki untuk bisa berjuang bersama-sama. Nah, tadi ada pertanyaan apa? Berarti kalau begitu apakah semua kelompok etnis terwakili? Iya, di ini ya, saya kira terwakili ya. Terwakili semua. Dari kelompok etnis itu yang ada di Indonesia. Kemudian apa lagi? Ini juga yang menarik mungkin ya. Kalau di Sragrafi Kritis itu kan menyampaikan tentang apa tokoh-tokoh, kalau tadi tokoh-tokoh sudah ya, apa istilahnya ini, kaitannya dengan ya, narasi historiografi tradisional ya. Kalau dalam historiografi nasional Indonesia ini kan Sumpah Pemuda itu dipandang sebagai puncak kesadaran nasional pemuda Indonesia. Jadi puncak kesadaran di situ. Ada momentum persatuan berbagai suku, berbagai etnis, berbagai daerah, ya. Apa istilahnya? Ada ego yang diturunkan di situ. Ya, ego kedaerahan, ego kesukuan. Ya, ada ego yang diturunkan di situ. Makanya dikatakan ini menjadi tonggak lahirnya identitas Indonesia. Ya. Apalagi kemudian ini juga menjadi bukti keberhasilan gerakan nasionalis ini melampaui tadi itu yang sentimen kedaerahan itu, ya, itu melampaui semua itu sehingga melahirkanlah ini. Dan bisa kita bayangkan bagaimana gerakan pemuda pada saat itu dimulai dari tadi bagaimana mereka menggagas itu, bagaimana mereka dalam kongres itu, bagian perdebatan itu terjadi ya. Tadi pertanyaan Pak Parti, bagaimana perdebatan itu. Sekini sangat menarik ini. Adakah anunya Muttalib kita dapat deh? Adakah semacam dokumentasi dalam bentuk filmnya? Bagaimana kongres itu digelar? Ya? Kalau sekarang Prof belum ada. Belum ada. Ini menarik mungkin ini kita bisa itu. Bagaimana para pemuda itu ketika dalam kongres, bagaimana mereka berusaha ya tadi saya bilang sentimen kedaerahan itu mereka mulai pinggirkan. Tapi mereka bersama-sama menuju titik yang satu yang perlu diperjuangkan bersama-sama. Ya. Nah, cuman saya kira ini mungkin yang perlu juga ini bahwa jangan lupa bahwa nasionalisme yang muncul ini di gerakan pemuda ini tentu melalui peran pendidikan Belanda juga tidak bisa diabaikan di situ. Tadi kalau Pak Farid menyampaikan bahwa yang berperan di situ adalah kaum terpelajar. Mereka ini kaum terpelajar ini adalah alumni dari pendidikan Belanda. Ya. Seperti tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi itu mereka belajarnya di Belanda. Bahkan juga ada pendidikannya di Indonesia, tapi
oleh pendidikan Belanda. Yang sebelumnya kan memang ada tuntutan ya untuk Belanda agar politik etis ya untuk memberikan pendidikan kepada orang-orang Indonesia. Nah, ini lahir dari sini semua alumni-alumni itu. Jadi ada paradoks mungkin di sini ya, bahwa setelah Indonesia dijajah, Belanda itu tidak pernah mau memberikan pendidikan, tapi ada tuntutan memang, tuntutan bahwa oleh Dewan Dekar, Belanda harus memberikan pendidikan kepada wilayah yang sudah dikuras itu, pada negara yang sudah diambil kekayaannya, harus membalas jasanya itu dan memberikan pendidikan. Nah, dari pendidikan-pendidikan inilah kesadaran-kesadaran ini lahir. Ya. Lahir dari situ. Jadi apa istilahnya? Pendidikan diberikan oleh Belanda itu sangat berpartisipasi juga untuk melahirkan nasionalisme di Indonesia. Makanya orang-orang Belanda waktu itu sebetulnya menentang ya. Awalnya mereka tidak mau memberikan pendidikan karena sadar mereka kalau orang Indonesia pintar-pintar nanti mereka berbalik melawan. Sama kan sekarang yang terjadi di era kita sekarang ya. Bagaimana orang-orang Barat itu tidak mau orang Indonesia pintar. Ya, karena kalau pintar kita menjadi negara maju, tidak ada yang dia mau jajah, tidak ada yang dia mau kolonialisasi. Kalau istilahnya sekarang kan neokolonialisasi ya, neokolonialisme. Memang tidak terjadi kita secara langsung kita melihat mereka menjajah, tetapi sebetulnya mereka menjajah kita. Mana buktinya? Buktinya kan mereka tidak mau kalau Indonesia hilirisasi. Mereka tidak mau kalau Indonesia tidak mengimpor emas, mengimpor nikel, ya. Tidak mau kalau semuanya kita atur sendiri. Mereka menentukan harga. Makanya Indonesia kan pernah digugat ya di WTO ya, kan Indonesia tidak mau mengimpor kan. Jadi itu, jadi neokolonialisme masih berlangsung sampai sekarang. Negara-negara Barat itu tidak mau kalau orang Indonesia pintar, ya. Makanya mereka saya pernah membaca bukan YouTube, tapi ini kan perlu ditabayun juga ya, bahwa sebetulnya orang Eropa itu termasuk tidak setuju itu MBG di Indonesia. Kenapa? Karena kalau MBG maka diberikan 5 tahun 10 tahun kemudian maka lahirlah orang-orang Indonesia yang cerdas karena terpenuhi gizinya. Mereka tidak mau karena kalau cerdas kita tidak mau lagi diperbudak oleh Barat. Ketika tidak mau lagi diperbudak, maka termasuklah itu semua kekayaan kita tidak mau lagi kita mau impor ke mereka. Kita akan kelola sendiri. Dan itu merugikan bangsa Barat. Kenapa? Karena mereka sudah membangun apa istilahnya? Shelternya ya, sudah membangun shelternya yang besar, pabrik-pabrik besar untuk mengelola nikel, mengelola emas, mengelola tambang. Kalau Indonesia sudah tidak mau mengimpor ke sana, mereka sudah membangun shelter sawit, ya untuk membangun apa istilahnya itu energi terbarukan. Sawit kan terbesar di dunia ya. Kalau Indonesia sudah tidak mau impor lagi, maka rugilah shelter-shelternya mereka itu yang besar-besar. Makanya mereka itu sangat tidak mau Indonesia menjadi orang cerdas, menjadi negara yang maju. Maka mereka menentang berbagai kebijakan-kebijakan yang merugikan mereka. Dengan cara apa? Ya, dengan cara salah satunya ya memprovokasi orang Indonesia. Itu yang dilakukan. Jadi itu neokolonialisasi itu masih berlangsung sesungguhnya sampai sekarang ya. Iya, mau keluar. Ini Bapak, kalian pergi ke masjid. Iya nih. Jadi mungkin seperti itu ya. Kalau kita berbicara tentang nasionalisme konteks Sumpah Pemuda zaman dulu, ini kan tadi ada pertanyaan dengan katanya, dan sekarang semestinya kita juga melek sampai sekarang. Ingat, jangan sampai kita terlena dengan kondisi sekarang ya. Kita menganggap karena kita sudah merdeka, kita tidak, semangat nasionalisme kita sudah memudar juga. Tidak, tetap semangat nasionalisme tetap kita perjuangkan, tetap kita harus sadar dalam konteks global ini bahwa negara-negara Eropa tidak akan pernah mau kita benar-benar mandiri. Tidak mau Indonesia benar-benar berdiri di atas kaki sendiri. Mereka selalu ingin kita bergantung kepada mereka.
Jadi kekayaan kita diangkut ke negaranya, diangkut ke Eropa, diangkut ke Barat. Barat memproduksi, setelah barang jadi, diimpor lagi masuk di Indonesia dengan harga yang lebih mahal. Padahal waktu kita impor dengan bahan mentah itu dengan mereka beli dengan murah, tapi ketika sudah barang jadi mau masuk ke kita dengan harga mahal, memberlakukan dolar, gitu kan? Dolar semakin laris, dolar semakin mahal lah dolar itu. Jadi sama sekarang, ya. Makanya banyak pengamat menyatakan bahwa sebetulnya kasus yang terjadi sekarang kurang lebih sama dengan peristiwa zaman Soeharto dulu. Bagaimana Soeharto dijatuhkan, ya, polanya sama dengan itu. Karena pada saat itu kan Indonesia juga mau berusaha tinggal landas, tapi dilihat, wah ini berbahaya Indonesia kalau Indonesia tinggal landas, karena banyak sekali sumber daya alam Indonesia itu harus diimpor keluar, harus diimpor ke Barat, dan kalau berhenti diimpor, maka akan merugikan negara-negara Barat. Ya, saya kira itu ya. Saya kembalikan ke forum lagi. Mungkin ada hal yang perlu ditanggapi, atau mungkin akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru. Masih ada satu pertanyaan, Bu, belum terjawab. Yes, ya silakan Dek. Saudara Arjun, mungkin saya jawab saja langsung. Pertanyaan tadi, apakah visi, inti dari pertanyaan ini, apakah visi Sumpah Pemuda itu masih berlaku sampai saat ini? Karena memang perbedaan kondisi ya, karena dulu memang ada penjajahan yang dilakukan oleh kolonial Belanda, sekarang Indonesia sudah merdeka. Secara fundamental, visi Sumpah Pemuda itu masih sangat relevan sampai saat ini. Kenapa? Yang membedakan adalah implementasinya. Jadi harus disesuaikan dengan zaman itu sendiri. Pada tahun 1928, pada masa Sumpah Pemuda itu tantangan utamanya adalah kolonialisme dan perpecahan kedaerahan. Maka dari itu, fokus utama para pemuda pada saat itu adalah membangun kesadaran para suku-suku, membangun kesadaran para pemuka-pemuka di daerah yang berbeda-beda di Indonesia itu sendiri, supaya mereka mempunyai visi yang sama, mempunyai cita-cita yang sama, yakni memerdekakan bangsa Indonesia itu sendiri. Karena pada saat itu memang problematika atau masalah terbesar bangsa Indonesia itu adalah penjajah dari Belanda itu sendiri. Maka dari itu kesadaran di sini sangat penting untuk didahulukan. Nah, kemudian sekarang pada masa modern saat ini, Indonesia telah merdeka, tetapi tantangan baru muncul berupa polarisasi politik, konflik, identitas, intoleransi, disinformasi, kesenjangan sosial, dan menguatnya sentimen primordial yang terkadang memecah persatuan. Contohnya apa? Banyak kemudian ya para pemuda-pemuda yang memang tidak mengerti atau tidak ada semangat dari Sumpah Pemuda pada dirinya, sehingga mereka bahkan bisa mengadu domba antar suku atau antar satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Ini adalah tantangan baru yang muncul karena memang kekurangan kesadaran atau kekurangan pemahaman dari Sumpah Pemuda itu sendiri. Ada 3 prinsip yang kita dapat dari Ikrar Sumpah Pemuda itu sendiri. Yang pertama adalah satu tanah air Indonesia. Jika dahulu itu berarti menolak batas-batas kolonial dan kedaerahan. Nah, sekarang itu menjaga integrasi nasional di tengah tantangan globalisasi, separatisme, dan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Yang kedua, satu bangsa Indonesia. Dahulu berarti menyatukan berbagai kelompok etnis menjadi bangsa Indonesia. Kalau sekarang itu berarti memperkuat solidaritas kebangsaan tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Nah, kemudian menjunjung tinggi bahasa Indonesia.
dahulu itu adalah alat pemersatu antar etnis. Nah, kini itu sekarang tetap penting sebagai bahasa nasional sekaligus sarana membangun literasi dan komunikasi di era digital tanpa menghilangnya bahasa daerah. Nah, kemudian saya tadi sempat dengarkan bahwa apakah semangat Sumpah Pemuda itu masih sama sampai sekarang karena sudah merdeka, sudah tidak terjajah. Harusnya semangat Sumpah Pemuda itu lebih besar sekarang daripada pada saat Sumpah Pemuda itu dibuat. Karena kenapa? Meskipun kita tidak dijajah secara fisik oleh negara bangsa luar, bangsa Eropa, tetapi banyak kemudian problematik atau masalah-masalah yang bermunculan yang layaknya seperti penjajah. Bahkan, kenapa saya katakan harus lebih besar semangatnya sekarang daripada dulu? Bahkan masyarakat Indonesia itu pun banyak yang menjajah negerinya sendiri. Contohnya, setiap bulan ada yang namanya berita korupsi, triliunan, ada yang korupsi miliaran. Itu adalah satu bentuk penjajahan terhadap negeri itu sendiri. Nah, kemudian pengaruh-pengaruh dari bangsa luar. Nah, bangsa luar seperti yang dijelaskan oleh Prof tadi, Ibu Prof tadi, adanya ketergantungan dari bangsa Indonesia ke terhadap bangsa-bangsa Eropa, kemudian bangsa Eropa itu sendiri melakukan berbagai macam cara tetap bisa mengontrol bangsa Indonesia sendiri, supaya bangsa Indonesia itu tetap menjadi bawahan dari bangsa-bangsa Eropa itu sendiri. Maka dari itu setiap ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang mendukung suatu keberlangsungan yang baik bagi bangsa Indonesia itu sendiri, pasti selalu ada ikut campur dari bangsa Eropa itu sendiri. Karena memang seperti yang dikatakan Bu Prof, ketika bangsa Indonesia itu sudah pintar, karena memang pendidikan itu adalah senjata yang paling dahsyat untuk melawan semua ketidakadilan yang ada di dunia. Kenapa? Karena memang contohnya Sumpah Pemuda itu berangkat dari pendidikan itu sendiri. Ya, karena meskipun pendidikan itu berasal dari para penjajah, musuh dari bangsa Indonesia, tetapi pendidikan tersebut saking dahsyatnya bisa melawan tuannya sendiri. Para pemuda ini belajar di Belanda, tetapi ilmu yang mereka dapatkan itu digunakan untuk melawan bangsa Belanda itu sendiri. Maka dari itu, di sini kita tersadar bahwa memang pendidikan itu sangat penting, dan pendidikan itu memang merupakan senjata yang paling efektif untuk melawan semua masalah yang memang terjadi di setiap daerah atau setiap negara. Mungkin seperti itu Bu Prof. Ya, Kurang lebihnya mohon. ya, oke. Terima kasih. Gimana penanya yang terakhir tadi? Siapa tadi yang bertanya? Arjo, gimana Arjo? Ibu, Ya, saya rasa sudah sangat jelas tadi yang disampaikan oleh Saudara Abdul Muthalib, bahwa tentu perlu ditarik di era modern. Soalnya hari ini lah kita adakan Kongres Pemuda, mungkin masih relevan, masih bisa, namun banyak pantangan yang kemudian akan terjadi seperti yang dijelaskan oleh Saudara Abdul Muthalib tadi. Jadi saya rasa cukup. Udah, saya kembalikan. Terima kasih. ya, oke. Terima kasih. Baik, kita masih ada waktu
30 menit lagi. Masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Mungkin saya, Prof. Ya, silakan Tuti. Ya, Oke, ya. jadi tadi kalau misalnya telah disinggung dalam Kongres Pemuda itu memakai bahasa Belanda dalam perdebatannya. Lalu bagaimana strategi tokoh dari Muhammad Tabrani ini dalam mengelabui pengawasan PID atau politik intelligence, atau yang diartikan ini adalah layanan badan intelijen yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Selanjutnya, hal inilah yang kemudian mencerminkan kecerdasan politik gerakan pemuda yang menjadikan pemerintahan kolonial Belanda menganggap pertemuan para pemuda itu sebagai pertemuan yang perlu diawasi secara ketat karena dia merasa bahwa ini adalah ancaman. Seperti itu. Oke. Kayaknya Abdul Muthalib keluar. Dia ke toilet tadi. Ada WA-nya tadi. Ada yang ingin membantu menjawab ini pertanyaannya Tuti? Ada apa? Intelijen yang dibentuk oleh Belanda ya sebagai pengawas ketat terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. Iya, kurang lebih begitu pertanyaannya. Ya, Prof. Ada yang ingin membantu menjawab ini karena Abdul Muthalib belum ada di tempat. Oke, kalau secara ini sebetulnya ya, kalau pendidikan yang dibuat oleh Belanda sebetulnya di Indonesia, memang sebetulnya memberikan pendidikan, itu pun pendidikan yang diberikan itu karena desakan, tuntutan, ya. Oh, Abdul Muthalib sudah bergabung. Gimana Abdul Muthalib? Bisa jadi tangkap tadi pertanyaan? Apa itu? Sudah Bisa dengarkan. diulang kembali, Tuti, pertanyaannya Tuti. Tapi nak kita ulang lagi pertanyaan Tanah. Baik, Prof. Jadi tadi sempat disinggung bahwa dalam Kongres Pemuda itu dilakukan menggunakan bahasa-bahasa Belanda dalam perdebatan. Kemudian jika dipertanyakan bagaimana strategi dari tokoh Muhammad Tabrani disebutkan di makalah ini dalam mengelabui pengawasan PID. Jadi PID ini adalah Politik Intelligence atau layanan intelijen politik yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Yang kemudian hal ini adalah dianggap sebagai mencerminkan kecerdasan politik gerakan pemuda, sehingga pemerintahan kolonial Belanda itu menganggap bahwa pertemuan para pemuda sebagai ancaman yang perlu mereka awasi secara ketat. Mungkin seperti itu. Baik. Bagaimana caranya para pemuda ini mengelabui ini PID. PID ini saya cantumkan juga di makalah. Mungkin kalau teman-teman buka makalah itu ada di halaman 6, paragraf terakhir. Jadi penyelenggaraan Kongres pertama ini menghadapi rintangan politik dan pengawasan ketat terhadap setiap aktivitas berkumpul masyarakat pribumi guna mencegah lahirnya gerakan radikal anti kolonial. Jadi bagaimana para pemuda mengelabui?
Nah, di sini ada satu orang yang menjadi ketua dari Kongres Pemuda ini, yakni Muhammad Tabrani. Muhammad Tabrani itu eh, dia itu adalah seorang yang terkenal cerdik karena memang dia seorang wartawan. Eh, Dia menggunakan taktik diplomasi publik. Jadi untuk mengamankan jalannya Kongres dari ancaman pembubaran paksa oleh kolonial, Tabrani menerapkan beberapa langkah dan taktis. Ia mewajibkan, yang pertama adalah ia mewajibkan seluruh pembicara Kongres untuk menyerahkan naskah pidato mereka sebelum naik podium. Jadi naskah pidato mereka itu diserahkan untuk diperiksa. Jadi naskah-naskah tersebut itu disaring secara ketat oleh komite sensor internal yang terdiri dari Muhammad Tabrani itu sendiri, kemudian Muhammad Yamin dan Sumisipani dan Jamaluddin. Nah, hal ini eh, berguna untuk memastikan bahwa tidak ada diksi revolusioner yang dapat dijadikan delik hukum oleh pemerintah Belanda untuk menghentikan persidangan. Di selain itu, Tabrani secara cerdik melakukan lobby personal dengan pejabat kepolisian kolonial Visben. Nah, melalui perantara uh, Abdurrahman, seorang asisten Wadena Bumi Putra yang bersimpati pada gerakan pemuda. Jadi pendekatan ini berhasil meredam kecurigaan kepolisian kolonial pada saat itu, sehingga perhatian mereka itu teralihkan pada dari jalannya agenda persidangan pada yang sesungguhnya. Itu Kongres Pemuda yang pertama. Lalu Kongres Pemuda yang kedua, mereka itu membagi. Nah, guna supaya mereka bisa mengelabui yang pengawasan PID kolonial itu, mereka itu membagi rapat menjadi 3 sesi. Nah, rapat pertama dilaksanakan pada Sabtu malam pada tanggal 27 Oktober. Nah, rapat yang kedua diselenggarakan pada malam Minggu 28 Oktober. Kemudian rapat ketiga itu yang merupakan sidang pleno penutup dilangsungkan pada Minggu sore hingga malam hari. Jadi mereka itu membagi ketiga sesi ini supaya pada PID kolonial itu tidak curiga dengan eh, rapat atau agenda yang diadakan oleh para pemuda ini. Jadi para pemuda itu sendiri tidak semerta-merta mengadakan rapat, mengadakan perkumpulan karena memang pada saat itu diawasi oleh kolonial Belanda. Jadi mereka mengadakan taktik eh, untuk mengelabui pengawasan tersebut. Mungkin seperti itu, saudari. Saya kembalikan ke moderator. Ya, oke. Gimana, Nak Tuti? Baik, Prof. Mungkin saya rasa sudah cukup atas jawaban yang diberikan oleh pemateri. Saya juga catat beberapa poinnya yang mengatakan bahwa Muhammad Tabrani ini adalah seorang tokoh yang menguasai, kemudian menggerakkan taktik diplomasi, mewajibkan seluruh pembicara untuk menyerahkan naskah pidato dalam podium, yang kemudian hal ini dibangun untuk dijadikan badan hukum untuk melobi melalui perantara Abdurrahman melalui perantara yang bernama Abdurrahman. Kemudian pada Kongres Pemuda II itu mereka melakukan pembagian rapat menjadi 3 sesi supaya PID kolonial itu sendiri tidak curiga atas rapat atau agenda oleh pemuda tersebut. Ya, oke. Saya kira cukup ya. Masih ada yang mau mengajukan pertanyaan, Dek? Cukup mungkin ya.
Masih adakah yang mau mengajukan pertanyaan? Tidak ada, Sudah Mi. tidak ada kayaknya, Tidak Bu. ada, Mi. Ya, oke. Pertanyaan terakhir dari Tuti tadi ya. Oke, saya kira cukup kalau begitu ya. Untuk hari ini, insya Allah kita akan berjumpa lagi minggu depan, hari Sabtu depan. Mudah-mudahan hari ini ada pembelajaran-pembelajaran yang kita ambil, apalagi hari ini kita membahas tentang nasionalisme ya. Nasionalisme kaitan tadi dengan pendidikan, dengan Sumpah Pemuda, dengan konteks global sekarang, bagaimana nasionalisme dalam konteks global, apakah masih dibutuhkan atau tidak ya. Mudah-mudahan ini semua bisa memberi pembelajaran ya, ada banyak hikmah yang bisa kita ambil dari perkuliahan hari ini, karena memang kalau sejarah itu selain narasinya yang penting, yang tidak kalah penting juga adalah ibarat atau pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita ambil. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ada Tuti tadi, ada Indah, ada Acung, ada Syadina, dan ada Pak Farid Wajri. Terima kasih, dan secara spesial saya juga menyampaikan terima kasih kepada pemakalah hari ini, Abdul Muthalib ya, sudah menyelesaikan tugasnya, tinggal fokus lagi kepada tugas selanjutnya ya, untuk penyelesaian MIT dan UASnya. Terima kasih sekali lagi, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan dalam mendampingi kuliah hari ini, dan mari kita menutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya mohon pamit undur diri ya. Ya. Iya. Syukran, Prof. Iya, sama-sama, Nak.